Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Syai'ulillahumul Fatihah. Jamil maul amilin wa musannifin wa mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin wal khafat wal karbin wal nabi khadir khususan hadiatan la khadrati sultanil awliya wal ashwi asyabdul qadir al jilani wa ila khadrati asyah junaidi al baghdadi wa ila khadrati asyah syim asyari wa zajati wa ila khadrati sayyid sulaiman wa zajati wa ila khadrati sayyid abdurrahman wa zajati wala khadrati Ahmad Khamis Syarif Al-Khabib wa Zajati wala khadrati Asyammat Tamtijudin wa Zajati wala khadrati Asyammat Timiyati wa Zajati wala khadrati Asyik Mastuki wala khadrati Asyabdul Khayyati Miyati wala khadrati Kaji Akhir Khalimi wa Zajati wala khadrati Kaji Nama wa Zajati wala khadrati Kaji Muhaiminur wala khadrati Kaji Abdul Aziz wala khadrati Kaji Ismail Nama Zajati wala khadrati Abi Haji Hasan wa Abi Haji Khalima wala khadrati Habib Subin Hamid wa jami usulihim wa farallahu dhunubahum wa qadasallahu sirahum wa taqamadallahu bi karamah wa ridwan wa askanallahu lahum ala faradisil jinan ma'an nabiyyin siddiqin wa khasuna laka rafiqa jam muslim syai'illahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin summa jadal khadrati jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariya baghriya al-ahya'i minhum wal amwat khususan hadiatan khadrati jami' abaina wa jami' ummahatina wa jami' ajdatina wa jami' jaddatina wa jami' usulina wa jami' aqaribina wa jami' ikhwatina wa jami' ikhwanina wa jami' syaikhina wa syaikhi masyaikhina ghafarallahu dzunubahum syai'illahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin 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 ya rabbal alamin summa dadan la khadrati jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha Bariya wa Bahriya al-Akhya'i minum wal-amat khususan hadiatan ila khadrati jami'i ikhwatina wa jami'i ikhwanina wa jami'i talamidana wa jami'i jama'atina wa jami'i alihatil madrasah SMP 9 Kota Mojokerto hafidhahumullah ta'ala wa atla umrahum wa zadanallah izam wa kanallahu lahum fid dharaini syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين آمين يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما على الحبيب خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللائم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود في نوايا
yakfil hasud wa yadfa'ud dhalimin ya arhamar rahimin Rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin rabbi khina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal aminin fi zumratis sabiqin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farij alal muslimin Bijai tahar rasul jud rabbana bil qabul Wahab lana kulla sulrafis tajib li amin Ya arhamar rahimin Rahimin Ya arhamar rahimin Farij alal muslimin wahab lana kulla sulrafis tajib li amin wahab lana kulla sulrafis tajib li amin ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya rabbi wa qalqonak min fi'lin ma la yutaq famnun bi fakil ghalak liman bi zambihi rain ya arhamar Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farijalal muslimin waghfir li kulli dhunub wastur li kullil uyub wakshif li kullil kurub wakfil adzal mu'minin ya arhamar Ya arhamar rahimin Rahimin farij alal muslimin waqtin bi asani khitam Iza danal insiram wa khana khinul khimam wa zada rashful jabin ya arhamar rahimin Rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini untuk sesi pertama masih tetap pembahasannya tentang akhlak. Nanti sesi kedua melanjutkan fikih yang ada di buku Pondok Ramadan. Untuk mengingatkan agar tidak seperti kemarin, nanti sesi keduanya jam 9.30 kita live ya. Jadwal yang ada di kalian itu untuk yang tidak Pondok Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sementara yang di kelas-kelas mic-nya dimatikan biar tidak mencuit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'du. Materi akhlak kita kali ini saya ambilkan dari kitab Ushuriyah. Materinya perintah Allah, perintah Rasulullah agar kita sesama makhluknya Allah ya dilihat sama Pak Aji untuk selalu memberikan kasih sayang kepada sesama. Sesama makhluknya Allah harus saling mengasihi, saling menyayangi. Boten apa? Tapi apa? Sesama makhluknya Allah harus saling mengasihi, saling menyayangi. Sebelum saya bacakan hadisnya, ada satu cerita hikayah. Sewaktu-waktu subuh, sahabat Ali itu berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh, untuk mengikuti jamaah subuh dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada perintah, ada anjuran untuk menjalankan sholat, kita itu harus melaksanakannya dengan bergegas. Bahasa Jawanya harus gancangan, rikatan. Masru'atan au bisur'atin. Secara cepat. Sebagian ulama kalau mau jamaah jangan lari-lari. Biar tidak berkeringat, tidak ngos-ngosan, menghadap Allah tetap dalam keadaan sopan. Ya. Nah, waktu itu pagi-pagi buta, sahabat Ali berangkat menuju masjid dengan berjalan agak cepat menuju masjid. Mungkin waktu itu sahabat Ali masih muda, mungkin lari mungkin atau bagaimana. Namun di tengah jalan sahabat Ali itu bukan bertemu, ada nenek-nenek, wanita tua perempuan. Namanya nenek-nenek itu wanita tua perempuan. Berjalannya pelan-pelan. Jadi ono arek kok dipanggil gurunya. Sini, melakukannya kok klewes ya, kemungkinan nenek-nenek. Ada nenek-nenek itu berjalan tidak bisa cepat, namanya nenek berjalan tidak bisa cepat, pelan-pelan, jeduk, kliut. Lah, sahabat Ali yang tadinya berjalan cepat mendadak berhenti, berjalan di belakang nenek tersebut, mengikuti jalannya nenek. Kenapa sahabat Ali tidak menegur nenek tersebut, tidak menyapa nenek tersebut? Takutnya nenek tersebut ketika disapa terkejut, pingsan. Karena masih malam, masih subuh. Atau terkejut kemudian menyuruh sahabat Ali lebih dulu berjalan. Jadi sahabat Ali itu berjalannya pelan-pelan mengikuti nenek tersebut. Ditunggu lama sampai lama belum datang. Akhirnya sholat subuhnya berangkat dulu Gusti Kanjeng Nabi, langsung sholat subuh dikomati. Lah sahabat Ali masih mengikuti jalannya nenek sampai lama.
sampai lama. Kemudian sahabat Ali terus mengikuti. Nah, ini di sini ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Sahabat Ali adalah orang mulia, orang yang sudah dikabarkan menjadi ahli surga. Ketika masih hidup sudah dikabarkan menjadi ahli surga, beliau tidak berani mendahului jalannya nenek tua tersebut, tapi mengikuti dari belakang. Pelajaran yang kita ambil apa? Kita ketika berjalan, di depan kok ada orang tua, ada guru, jangan lari. Jangan lari terus gurunya ditubruk. Amit pak! Jangan. Diikuti di belakangnya. Kalau naik sepeda motor, di depan kok ada orang tua, jangan diklakson. Di depan ada orang tua, wis sepuh, melakukan tuyuk-tuyuk, kamu klakson, bisa pingsan. Untung jika pingsan, kalau kebablasan, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya betul itu. Dulu itu di pasar Tanjung itu ada. Waktu musim-musimnya sepeda apa yang knalpotnya, sepedanya besar, knalpotnya buanter itu. Lah, ada warung itu yang nunggu nenek-nenek. Yang nggak sengaja, yang punya sepeda motor memang sepedanya suaranya besar. Dinyalakan sepedanya, di starter, gitu aja 2 kali. Neneknya langsung dibawa, nenek tersebut dibawa pulang. Setelah maghrib langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalian yang biasanya naik sepeda herek apa horek, hati-hati. Jangan membunuh orang tanpa sengaja karena knalpot. Ya. Jangan mentang-mentang knalpotnya besar terus di blayer. Kasian orang yang mendengar, bisa sakit jantung, bisa terkejut, bisa meninggal. Ya. Nah, kita lanjutkan ke sahabat Ali. Sahabat Ali masih mengikuti nenek tersebut. Setelah sampai dekat dengan masjidnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, kok medit semua, tidak ada yang jawab. Ketika ada kalimat Rasulullah, ketika ada nama Nabi disebut, jawabnya Allahumma sholli alaihi. Karena termasuk pelit-pelitnya orang, medit-meditnya orang, itu jika mendengar nama Rasulullah, dia tidak mau menjawab. Apa jawabannya? Allahumma sholli alaihi. Nah, ketika mau dekat dengan masjid, ternyata nenek tersebut tidak ikut sholat jamaah subuh. Kenapa? Karena nenek tersebut beloknya ke gereja. Orang Nasrani. Apakah sahabat Ali kecewa? Tidak. Sahabat Ali mengikuti nenek tersebut bukan karena nenek tersebut mau sholat jamaah, tapi mengikuti karena nenek tersebut sudah tua. Nah, begitu hormatnya nenek tersebut, begitu hormatnya Sayyidina Ali terhadap nenek tersebut, sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya tetap menunggu Sayyidina Ali. Kapan waktu menunggunya? Waktu rukuk. Nah, sholat subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama rukuknya 1 kali, rakaat kedua rukuknya 1 kali. Nah, rakaat kedua ini rukuknya sangat panjang sekali. Setelah selesai sholat,
Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi sholat subuh ini rukuknya kok panjang sekali, bahkan panjangnya itu melebihi beberapa kali sholat? Apakah ada wahyu turun yang memerintahkan agar sholat subuh rukuk keduanya untuk dipanjangkan?" Jawab Rasulullah, tidak ada wahyu. Ini tadi rukuknya panjang karena sahabat Ali berangkat ke masjid. Di tengah jalan ada seorang nenek yang sudah tua, jalannya nggak bisa cepat. Dan sahabat Ali mengikuti dari belakang tanpa ada rasa ingin mendahului. Melihat hal demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Mikail untuk mengangkat matahari dengan satu sayapnya, diangkat agar matahari tersebut tidak jadi muncul. Maka keadaan masih gelap, waktu tertunda, tapi rukuk terasa panjang. Rukuk tetap terasa panjang meskipun keadaan masih gelap. Setelah sampai, tapi kan matahari gelap, jenengan sakit berdiri Rasulullah. Tidak bisa, karena punggung saya dipegang malaikat Jibril sehingga punggung saya tidak bisa naik untuk melakukan i'tidal. Jadi ditahan, rukuknya Rasulullah itu ditahan malaikat Jibril, mataharinya ditutup oleh malaikat Mikail. Nah, sehingga sahabat Ali datang sampai masjid, menemui langsung rakaat kedua. Otomatis sahabat Ali menjadi makmum masbuk. Langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Itu. Ada juga pelajaran di sini yang kita ambil. Jadi pertama tadi ada pelajaran untuk menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Ya, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang dituakan. Tuh. Menghormati orang yang lebih tua itu termasuk jangan sampai kita memanggil kakak kelas anak SMA dengan namanya. Namanya Tukiem, ya dipanggil Mbak Tukiem. Jangan yem gitu. Itu kakak kelas, jangan dipanggil namanya. Apalagi yang dipanggil itu orang yang sudah punya anak dan anaknya itu menjadi temanmu. Berarti siapa? Orang tua dari teman kamu. Jangan memanggil nama orang tua, ya. Nama orang tuanya Rudi, panggil. Anaknya namanya Eko. Dadak manggile di Rudi. Ya, itu namanya enggak sopan. Enggak punya akhlak. Anaknya namanya Melisa. Temanmu namanya Melisa. Ibunya namanya Nawati. Panggil Tiwati. Enggak sopan itu. Karena itu enggak menunjukkan orang yang manggil nama orang tua dari temannya, menunjukkan orang tersebut tidak punya tata krama atau juga disebut tidak punya akhlak. Di dunia ini yang boleh tidak punya akhlak itu
selain manusia boleh. Yang boleh tidak punya akhlak itu selain manusia. Siapa? Cecek. Cecek tidak punya akhlak. Ada orang enak-enak lagi nongkrong, makan-makan, dari atas buang kotoran. Itu cecek. Dan tidak pakai permisi. Tikus itu tidak punya akhlak. PT itu tidak punya akhlak. Jadi kalau ada anak SMP 9 kok masuk kelas tanpa assalamualaikum, tanpa permisi, Pak, Bu, mau manggil Rafa, mau manggil Eka. Tanpa seperti itu langsung dari luar tangannya panggil-panggil. Ya perlu ditanyakan, ini golongannya ayam apa golongannya cicak yang tidak pakai permisi. Jadi penting sekali akhlak itu. Selain penting bagi dirinya, orang yang mau berakhlak, menyayangi sesama, Allah pun akan menyayangi. Itu contohnya tadi Sayyidina Ali. Hanya sholat subuh yang bantu atas perintah Allah. Seluruh malaikat membantu. Malaikat Jibril menahan rukuknya Rasulullah sehingga tidak bisa i'tidal. Malaikat Mikail mengangkat matahari sehingga tidak jadi terbit. Itu. Nah, jadi mulai sekarang berusahalah menjadi orang yang berakhlak. Seperti yang didawuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kenapa kok kelas 9 banyak yang sangat pelit? Saya ulangi. Seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lumayan rodok Kak Medit. Loh, yang bilang medit itu bukan saya loh, Gusti Kanjeng Nabi. Sak medit-medite wong iku nek pas jenengku di jenenge Nabi dipanggil kok tidak dijawab. Kenapa? Karena tidak modal apapun, hanya mengucapkan Allahumma sholli alaihi lo tidak mau. Apalagi sampai mengeluarkan uang untuk bersedekah. Apa dawuhnya Nabi? Ar-rahimuna utawi wong kang padha welas-welasan. Oh, maaf. Salah bahasa. Ar-rahimuna orang-orang yang saling berkasih sayang. Yarhamu. Maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Siapa? Ar-Rahmanu, Allah yang maha memberi kasih sayang. Siapapun yang saling mengasihi, saling menyayangi terhadap sesama makhluknya Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayang. Lafaz kasih sayang di sini ini jangan difokuskan kepada satu orang. Iya Pak, selama ini saya sudah berkasih sayang. Sama kelas berapa? Kelas 11 Pak. Nah, itu kasih sayang lain. Ya. Kasih sayang di sini kalau ada hewan, pamannya tikus. Tikus lagi contohnya. Karena yang sering dipraktekkan orang itu tikus. Kalau kalian menangkap tikus, menjaring tikus, jangan dijemur kalau dapat. Kalau memang mau membunuh, pukul kepalanya sampai mati. Jangan dijemur atau jangan dimasukkan sungai, ditenggelamkan. Nggak boleh menenggelamkan hewan dalam keadaan hidup. Nggak boleh menjemur hewan dalam keadaan hidup. Itu menyiksa. Termasuk menyiksa hewan. Membakar. Bakar hewan. Gimana membakar hewan? Biasanya di pohon jambu, pohon mangga.
ada serangga nama bahasa Jawanya keranggang. Ada. Lah iku nek gak iso njupuk jambu, biasanya keranggangnya dibakar. Ndak boleh. Itu namanya menyiksa makhluknya Gusti Allah. Yang boleh menyiksa, yang boleh membakar hewan, menenggelamkan makhluk itu hanya Gusti Allah. Karena yang punya makhluk itu Allah. Kita itu sesama makhluk. Ndak boleh. Termasuk menyiksa lagi. Membunuh nyamuk. Loh, bagaimana menyiksa? Ya kalau langsung mati boleh. Ya nggak boleh pakai raket listrik. Itu membakar. Plek kan nggak mati. Jatuh baru diplenet. Satu. Kalau mau pakai raket itu banyak bukan nyamuk. Tapi pakai kok. Ya. Itu baru pakai raket. Termasuk menyiksa hewan itu membunuh dengan raket listrik. Ya. Termasuk juga menyiksa apa yang biasa kalian lakukan. Menyiksa tapi dengan senang-senang. Apa? Doro anduan. Merpati anduan apa? Merpati yang biasanya merpati jantan, merpati betina dipisah berapa bulan. Setelah itu merpati betinanya dipegang, satu merpati jantannya dilepaskan, dikleber. Nah, itu tidak boleh menyiksa. Menyiksa perasaan hewan. Menyiksa perasaan hewan tidak boleh, apalagi menyiksa perasaan orang. Orang itu tidak hanya dewasa, sesama teman juga nggak boleh. Bahasa kalian namanya apa? PHP, nggak boleh. Di kelas ini ada satu, di kelas lain ada satu lagi, di kelas lain ada satu lagi, nggak boleh. Itu namanya menyiksa perasaan orang lain. Ya. Satu sekolahan dijadikan pacarnya semua. Mulai kelas 7 ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada. Ya. Enggak boleh. Apa ada di sini orang anaknya? Kayaknya anaknya ada ya. Enggak usah disebutkan. Ya. Enggak usah disebutkan anaknya. Cuman kalau yang sudah biasa masuk per kelas sebaiknya hentikan ya. Hentikan. Karena masih lama. Jenjang sekolahnya masih lama. Pertemuan pertama kemarin membahas akhlak apa tentang apa? Mencari ilmu syaratnya. Dukain, cerdas. Cerdas itu milih. Aku iki kate menikah setelah SMP apa nanti setelah kerja itu cerdas pemilihnya. Oh Pak, pacaran itu bikin semangat. Bukan bikin semangat sekolah, tapi semangat pacarannya. Dan semangat menghabiskan uang saku orang tua. Karena kalau belum pacaran, sangune 5.000 cukup, pacaran 50.000. Karena harus bayari es. Es tidak mau es campur, es oyen, milihnya mixu. Ya. Itu. Jadi materi hari ini intinya itu harus menghormati Bapak Ibu guru. Pak, tapi ada orang itu apa bahasa Jawanya? Orang itu enggak telati, Pak. Enggak enak nek ngomong itu. Atos. Menyakitkan. Kalau ngomong itu menyakitkan. Apakah harus dihormati loh? Sayyidina Ali itu menghormati satu, orang yang nggak dikenal. Dua, orang yang diikuti jalannya ternyata tidak ikut jamaah subuh. Malah masuknya ke gereja. Nah, jadi tidak usah
menunggu, tidak usah menunggu. Kalau orang kita menunggu orang menghormati kita, itu ya wis biasa. Menghormati orang yang menghormati kita itu biasa. Akhlak itu mencontohkan bagaimana kita, ya memang sakit sih, menghormati orang yang selalu menyakiti kita itu memang sakit. Apalagi menghormati mantan apa manten? Menghormati mantan. Menghormati manten mesti biar itu makanan berkatnya. Ya. Ada di sini yang punya mantan. Ada, Pak. Dah. Yang nggak punya ya nggak usah cari-cari mantan. Langsung aja terus sekolah sampai mendapatkan hasil dari ilmu untuk bekal kelak di hari tua. Nah, gitu. Termasuk juga menyayangi makhluknya Allah, menyayangi orang tua, terutama menyayangi ayah ibu. Bukti sayang kita kepada ayah ibu itu kita berusaha membantu apa yang menjadi kerepotan dari ayah ibu, bukan malah merepotkan ayah ibu. Contoh kecil, ayah ibu esok subuh itu sudah masak, nyapu-nyapu. Kalau kantor ya ke kantor, bersih-bersih kebun. Lah, kalian harusnya bangunnya lebih pagi. Bukan malah hari libur, minggu bangunnya jam 2 siang. Mandine 5:30 maghrib. Libur sekolah, libur mandi. Itu namanya kurang. Akhlaknya kurang. Meskipun libur sekolah, mandinya tetap harus pagi hari. Termasuk juga membantu orang tua. Orang tua membiayai kita berangkat sekolah, memberikan buku. Bukunya dirawat. Jangan buku halaman depan digambari boneka apa, tengah digambari apa, tengah lagi ditulis nama teman kelas. Yang belakang dibuat gim-giman yang coret-coretan itu. Ya itu namanya tidak membantu orang tua. Mempercepat habis uang orang tua. Kalau diberikan orang tua kuota, iki nak arek ayu, arek ganteng, iki tak kei duit gawe kuota digawe sekolah. 5.000 cukup ya wis cukup, 10.000 cukup ya cukup. Biasanya yang bikin nggak cukup 70.000, 100.000 nggak cukup itu bukan untuk pembelajaran, tapi untuk FF, untuk ML, ya, untuk game-game itu yang bikin kuota habis. Giliran ulangan tidak punya kuota. Nah, itu tidak membantu orang tua. Tapi malah merepotkan orang tua. Orang tua memberi bekal. Dibawakan nasi kotak di dalam Tupperware. Nggak dimakan, belinya bakso. Kalau nggak dimakan, berikan teman. Jangan dibuang sampah. Orang tua mencari uang sulit-sulit, diberikan makanan nggak cocok, dibuang sampah. Ya, jangan. Selanjutnya, setelah menghormati orang tua, menghormati ayah ibu, termasuk juga menyayangi teman. Menyayangi teman itu bagaimana? Ya tidak suka menyembunyikan pulpen teman. Itu paling ringan. Anak sekolah itu menyembunyikan pulpen teman itu paling ringan. Agak naik lagi, kurang berakhlak lagi, pinjam tidak dikembalikan. Pinjam pulpen baik-baik. Kamu punya pulpen? Punya, dipinjemi. Gak dikembalikan, pulpen kundi. Malah dijawab, pulpenmu lak jek akeh sih.
Kok sitoke mbok jaluk? Ya itu namanya bukan pinjam, minta. Dari awal coba minta, jaluk pulpen lah nggak dikasih. Ya. Ada yang lebih parah lagi. Berangkat sekolah nggak bawa pulpen. Pulang sekolah punya pulpen banyak. Tiap ada pulpen di meja temannya, dimasukkan kantong, masukkan tas. Nah, itu kurang bagus. Kurang menyayangi sesama teman. Karena temannya jika tidak punya alat tulis seperti kemarin, maka dia tidak bisa menulis pelajaran dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak yang berbahagia, rahimakumullah. Ya. Saya menyampaikan ini harapan saya sendiri dan kalian itu menjadi orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya, karena kita manusia biasa. Memang berat kalau untuk menghormati orang yang tidak menghormati kita itu memang berat. Kalau menghormati orang yang menghormati kita itu mudah. Bahasa lain nih, jajakno konco sing sering memberikan kita jajan itu gampang. Yang berat itu jajakno teman, mentraktir teman sing temen niku mau gak tahu ngetokno duit belas. Nah itu berat. Tapi itu merupakan anjuran dari Allah. Jangan khawatir. Allah yang akan memberikan balasannya. Karena apa? Barang siapa, dawuhnya Rasulullah di kelanjutannya, menyayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi orang tersebut. Kalau penduduk langit menyayangi orang tersebut, menyayangi kita, otomatis Allah akan memberikan anugerahnya kepada kita. Oh, berat sekali kalau menyayangi orang yang sering menyakiti kita. Nek menyayangi pacar gampang. Semua baik. Pacare minggu diapeli gak adus ya ayu ya cik ganteng ngono. Masih gak adus. Ya. Jadi siapapun yang di depan kita entah sering menyakiti, ya kita berusaha senyum. Kalau lagi tidak bisa senyum, berusaha hindari, jangan ketemu. Jangan sampai kamu terucap kalimat yang tidak mengenakkan. Ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kasih sayang Allah. Ada yang tanya, Pak, siapa saja penduduk bumi, siapa saja penduduk langit? Penduduk bumi tadi yang saya sampaikan tadi, termasuk tikus, ular, ikan. Nah, ikan di SMP kan ada, ikan di SMP kelas SMP 9 itu. Termasuk menyayangi ketika di kolam-kolam itu kok ikannya kelaparan, kamu bawa makan dari rumah. Jangan nasi pecel. Kalau ikan ya makanannya ikan ya. Makanannya ikan. Jangan sampai hujan lebat karena tidak ada yang keluar, kalian terjun masuk kolam ambil ikan. Itu bukan menyayangi. Ikan jadi kresek. Gak urung nanti nek mati ya dibuang. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena kolam itu kolam ikan, bukan kolam anak sekolah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Saya mengingatkan kembali, jadwal kita tidak sama dengan yang tidak pondok Ramadan. Kita setengah 10 live, jangan saya kayak kemarin ikut pembelajaran yang tidak pondok Ramadan setengah 11 baru masuk kelas. Ya, saya tunggu di sini, kok tidak ada yang masuk, ternyata semua masih di luar. Oke, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya dibuka, kita doa sama-sama. Mic-nya dibuka. Allahumma anta salam
minka salam wa ilaika ya'udhu salam fahayyina rabbana bisalam wadkhilnal jannata darosalam Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udhu salam fahayyina rabbana bisalam wadkhilnal jannata darosalam Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udhu salam fahayyina rabbana bisalam wadkhilnal jannata darosalam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi dzakirin wasabil ghafir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi haqqi suratil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.